Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkatilah ibadah ini. Hamba-Mu berdoa, turunlah Roh-Mu yang kudus, memenuhi setiap pribadi mulai dari hamba-Mu sampai semua anak-anak-Mu di sini. Dengan kuat kuasa, semua bercahaya-cahaya. Karena Tuhan, Engkau adalah terang yang ajaib itu. Beri kami kekuatan, keberanian untuk hidup, dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi semakin banyak orang. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu pada siang hari ini. Kami beri segala puji, syukur, dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih salam kiri dan kanan, pakai salam cool. Tahu nggak salam cool? Salam tuh cool tuh kayak gini salam cool. Kasih contoh dulu. Sinilah kau. Sini. Salam cool seperti contoh di depan. Lihat contoh di depan. God bless you. Simple aja. God bless you. Siapa namamu? Michael. Tuhan memberkati kamu lewat saya. Tuhan memberkati saya lewat kamu. So kita mengucap syukur, Tuhan baik sekali. Silakan duduk. Shalom saudara. Nama saya Hengki P. Sulima. Saya orang Ambon. Emang agak sedikit gelap. Ya, dan saya bersyukur hadir di tempat ini setelah mungkin sekitar 1 atau 2 tahun ya. Ini hebatnya, bagus ya tempatnya. Tempat ibadah saudara mantap jempol. Kita beri kemuliaan buat kasih karunia Tuhan baik buat kita. Dan memberikan kepada kita semua untuk apa yang kita tabur boleh terjadi dan kita bisa melihat mantap. Orang luar aja bisa lihat mantap. Sekali-sekali buka telinga untuk kasih Tuhan berkati ke saudara sendiri melalui orang luar punya ngomong. Mantap. Oke, hari ini saya ingin berbicara sesuatu yang agak unik dan saya rasa bahwa ini sedang terjadi hari-hari ini dan kiri kanan kita melihat hal itu kenyataan. Gembala pembina Pak Niko, dia mengatakan dalam permulaan masuk tahun ini bahwa ini tahun kita jalani tidak biasa-biasa, susah. Dan saya merasakan bahwa itu hal-hal yang unik sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah hampir datang. Memang sih ada beberapa teman mulai bicara akan hal itu dengan lebih terlalu detail, tapi terlalu detail juga rasanya kurang pas gitu saudara. Karena dia sebutin tanggalnya, nah sampai membahas sampai kepada tanggalnya yang bahwa dia mau datang tanggal sekian, wah itu udah kurang pas itu, nggak pas itu udah sesat. Sini nggak ada sesat, sini ada baik semua. Kita perlu belajar untuk melihat akan hal itu. Kadang-kadang papa juga bisa bikin salah, mama juga bisa bikin salah loh. Nah kita contoh sama papa mama karena masih kecil kita, tapi makin lama makin besar. Kita juga bisa bicara, kadang guru gue juga salah, dosen gue juga salah, pendeta gue juga salah. Bener gak? Ya gak salah cuma Tuhan. Jadi yang paling penting saudara, saya mulai dengan ini. Percaya sama Tuhan. Bukan sekedar kau percaya sama Dia, kau harus dekat sama Dia. Jadi saudara bisa ngerti, ujungnya bisa saja terjadi ada seorang bilang, wah ini gak beres. Nah, tapi karena kedekatan saudara dengan dia, kau ngerti isi hati.
Aku bilang, yes, betul. Aku perlu hati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, boleh PowerPoint-nya mulai. Saya ingin berbicara tentang peperangan dan buah ketenangan. Dan boleh PowerPoint-nya, peperangan dan penuaian. Nah, itu dia. Peperangan dan penuaian. Saya rasa bahwa hal-hal ini sedang terjadi dalam hidup kita, saudara dan saya. Pak Gem ataupun semua jemaat, orang tua, keluarga, dan saya kira semua bergolak sedang terjadi. Dan itu Tuhan buat sendiri, izinkan itu terjadi dengan tanpa setahu kita. Mungkin kita menjadi orang-orang yang hebat, terkenal, pemimpin dalam bangsa, dalam satu komunitas. Pak Tuhan bisa saja membuat, sehingga kau mau gak mau mesti lihat, ini apa nih Tuhan, ini apa nih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah peperangan dan penuaian. Peperangan itu terjadi karena ada sesuatu yang tidak pas, tidak beres. Dan hal itu juga memberikan kepada kita perlu hati-hati dalam hidup. Perlu hati-hati. Kenapa? Ada yang tidak beres. Dan saudara perlu melihat akan hal yang tidak beres, bukan untuk saudara membereskan. Enggak, tapi tanya dulu, ini apa maksudnya Tuhan? Kadang-kadang kita pikir ini pemimpin kita yang gak beres. Enggak taunya kitanya yang gak beres. Nah, untuk mengerti akan hal itu kita perlu tahu dulu, kenapa dia buat itu. Yang buat ini tentu adalah pemimpin atau yang paling adalah Tuhan. So, kenapa Tuhan izinkan itu untuk aku, saudara, dan kita semua melihat, mengalaminya. Di sini dikatakan, mari kita lihat di dalam, saya ambil dari dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, artinya ada penuaian makin banyak, jumlah jemaatnya makin banyak. Saya kira di sini juga nambah. Amin enggak? Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Makin nambah, kursinya makin sedikit loh. Ruangannya makin kecil. Makin nambah, butuh ada hal-hal yang sound systemnya, dan kemudian timbullah di situ mulai kata bersungut-sungut. Di sini enggak, di sini mah bagus. Itu mulanya terjadi. Tadi malam saya juga mengalami akan hal itu tanpa sadar. Saya mau belajar untuk waktu menyampaikan kebenaran firman, saya ngalamin enggak kebenaran itu? Untuk kemudian saya sampaikan kepada saudara, timbullah gontok sama istri. Saya usia lahir tahun 49, sama seperti Pak Niko, saya masih melayani, diizinkan untuk masih full time. Dan saya mengucap syukur punya 1 istri, 2 anak, 3 cucu. Dan mengucap syukur, aku masih kantoran loh. Kantor saya di kantor pusat di SICC Sentul, tiap hari masuk. Dan saya mengucap syukur akan hal itu. Saya pikir oke lah. Lalu saya ngomongin, saya mau pelayanan besok, tapi bisa gini. Ternyata bentrok sama istri. Istri ini bekas pacar. Yang uniknya, dia dari satu paling ujung di sana, satu paling timur di sana. Timur tuh Ambon gua. Istriku tuh orang Batak. Halahita. You bisa bayangin gak Batak sama Ambon ketemu? Dan itu terjadi dan saya akhirnya muncul. Begitu muncul suara,
dibalas lah, udahlah, diem dari mendingan diem. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengasihi dia. Saya mengasihi orang yang tidak sama satu aliran dengan saya. Dan saya belajar untuk mau berdiam, untuk bisa menerima apa sih masukannya. Dan saya mengucap syukur, itu pepatah, bukan pepatah, ada satu semboyan bilangnya begini. Behind every successful man, there is a great woman. Saya nggak tahu saudara, tapi saya mau ngomong itu dorong supaya saudara bisa akuin akan hal itu. Aman keluargamu. Behind every successful man. Saya nggak bilang saya berhasil, tapi saya mengucap syukur juga sih dalam beberapa hal tertentu. Saya mengucap syukur juga bisa kenal Pak Gembala sebelum saat ini. Itu orang FA dulu. Saya pemimpin FA mulai start sampai sekarang jadi namanya Cool, COOL. Nah dia antara lain pengembala yang di sini itu orang-orang FA dulu mula-mula itu. Ini gereja juga muncul dari Cool, dari FA. Itu satu visi dan kita boleh melihat sesuatu yang luar biasa. Saya mengucap syukur. Apa saya hebat? Tuhan yang hebat. Tuhan kok bisa pakai orang yang kayak gitu? Pernah tinggal kelas? You gak pernah kan tinggal kelas? Gue pernah malu tinggal kelas. Wah, malu banget. banget. Waktu saya masih SMA, tingkat kelas. Kepala sekolahnya orang Ambon. Pak Soplanit, kalau saudara tahu, PSKD. Tinggal kelas gua, ilmu malunya. Tapi uniknya setelah tinggal kelas saya dikasih jabatan. Ketua OSIS ya, apa namanya itu? Ya kayak gitulah pemimpin. Jadi diangkat kayak begitu. Saya mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan hidup saya kenal sama Halahita ini. Mula pertamanya karena beda dia sama gua. Dia lebih putih dari gua. Lalu kemudian jadi kenalan-kenalan melalui temannya, akhirnya nyantel, udah jadian. Saya mengucap syukur. Orangnya lumayan, gak terlalu banyak nuntut. Tapi dia melakukan apa yang menurut dia, tapi dia kritis banget. Orangnya dulu tuh tomboy. Masih SMP masih lari di atas genteng. Tinggalnya di Cijantung. Jadi tukang tembak lah semua tuh. Orang tuanya memang seradu. Mau ditembak aku katanya. Lu macam-macam ya, bilangin. Sama siapa kau? Oh, adanya si itu. Oh, hati-hati ya. Kakakku banyak pacarnya dulu, zamannya dia. Dan itu membuat calon pada waktu itu udah suka. Dia mau anaknya dapat yang baik, yang bagus-bagus. Yuk kayak begitu, nanti bisa gonta-ganti lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sudah mulai gede, sudah mulai dewasa, punya anak mulai besar, mau gak mau yuk akan pikirkan akan hal-hal yang seperti itu, saya ngerti itu. Anak saya 2, satu laki satu perempuan, dua-duanya mirip-mirip saya, kurus, agak gelap sedikit. Tapi makin lama makin gede, terang juga ya karena istriku terang. Lalu kemudian nikah ya. Waktu saya bernikah dengan dia, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku supaya pendampingku ini baik. Karena aku nih tidak baik. Tapi aku ngerti Tuhan pengen supaya aku jadi baik. Lalu kemudian kami punya anak, 2 laki dan perempuan. 2 yang lelaki dan yang perempuan. Kemudian yang laki masih mendingan karena setelah saya kantoran gaji oke, anak saya yang gede ini, yang laki ini bisa Trisakti masuk. Cukup. Saya kerja di bank,
Dan saya lumayan dipakai pada waktu itu, meskipun sebenarnya kagak bisa. Ini peperangan sebenarnya. Karena waktu saya lulus, saya nggak punya orang tua yang menyekolahkan saya masuk ke dalam mahasiswa pun, itu tuntur titipan sama-sama dengan teman-temannya orang tua itu untuk menyekolahkan saya, mengkasih saya jadi kuliah. Aduh, jadi sekolahnya juga perhotelan. Sekarang sekolahnya udah nggak ada. Itu sebabnya pada waktu lulus saya agak minder. Duh, ini mau kerja di mana, sekolah kemana? Ternyata Estri nolong. Estri ini punya teman, seorang pemimpin di bangsa ini, dan pada waktu itu jadi orang yang lumayan. Dia punya bank. Jadi saya perhotelan. Istri udah bilang, jangan kau masuk hotel ya. Nanti kau sekolah, kau masuknya pagi, gue masuknya sore, atau lo masuk sore, gue masuk pagi, pasti bentrok. Karena hotel kerja di hotel seperti itu. Akhirnya datanglah, dia datang kepada temannya, kemudian temannya manggil saya. Datang, saya duduk di depan temannya. Ngapain? Lu mau kerja di sini? Lu ngerti nggak? Belajar nggak? Gue juga nomor 1, gue pengen belajar di sini. Gue nggak ada latar belakang. Oh ya udah, lu belajar aja. Kalau lu mau belajar, mulai dari paling dasar. Jadi saya dikasih di kantoran full kerja di bank, tapi yang paling dasar. Pak Komis namanya, judulnya. Jadi benar-benar, tapi bedanya setiap makan siang dari tahun pertama sampai setiap makan siang makannya di tempatnya Pak Direknya Tur. Anak Tuhan. Jadi saya dapat privilege yang luar biasa tiap kali. Kenapa dia yang punya? Tapi lama-lama dia nggak cukup, kurang baik. Akhirnya dia sendiri harus stop dan ganti orang. Oke. Karena saya demikian, saya mengajar supaya anak-anakku coba dekat dengan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak saya yang kedua agak sedikit sulit, wanita, untuk dapat sekolah. Yang pertama masih oke. Yang kedua agak sulit. Jadi akhirnya datang, mau sekolah apa? Begitu. Papanya minta duit, enggak, lu doa aja deh. Terus dia jadi pendoa. Ini anakku kedua nih cewek, jadi pendoa. Dia pernah jadi pemimpin doa, kepala di Singapura, dia pernah dikirim sama gereja kita sampai ke Yerusalem. Kepala sana, dan di sini di Jakarta jadi salah satu pemimpin. Saya bingung dia ngeliatin itu. Tuhan kok bisa nggak? Kok bisa dikasih ini? Bisa saudara. Karena itu suka doa, saya bilang udah deh kalau gitu sekolah aja deh. Sekolah teologi hanya kita. Waktu itu BBC ada. BBC dia dapat teman, punya teman. Naksir sama dia. Orangnya sipit. Nah dia punya marganya, saya marganya Indonesia banget gitu, Ambon. Dia marganya 3 huruf. Jadi tiba-tiba pulang dari kuliah, pada waktu itu dianya, saya udah kerja. Dipanggil saya dan istri, kemudian masuk ke kamar, dia kunci pintu kamar. Saya bilang dia, serius amat, mau ngomong aja, ngapain pakai kunci kamar? Aku mau ngomong nih, Pak, ada yang naksir Dede, boleh nggak? Belum temenan nih, ada orang yang suka sama dia langsung tanya, boleh nggak diterusin? Karena sudah pelayan, hamba Tuhan, saya coba lihat, dan saya merasa Tuhan senyum. Saya bilang sama dia, oke, namanya siapa yang ini? Tuhan senyum, oke, kalau begitu itulah oke lah, itu Tuhan punya. Setelah itu
tutup pintu, besokan baru ku dapat siapa sih itu, siapa sih namanya ini, siapa sih itu? Mantan narkoba, saudara. Mamanya hampir mau bunuh diri, papanya mereka dari keluarga yang cukup berada, cukup lumayan. 3 huruf, C-nya lau. Aduh, saya bilang wah, jadi tiba-tiba oke. Belum pacaran, baru mau pacaran tanya dulu, Pak ini oke nggak? Tuhan bilang oke nggak nih? Tuhan bilang oke, itu buat kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kakaknya melihat kok enak ya, kakaknya udah punya pacar, udah menukar kado. Kakaknya ini punya pacar, pacarnya orang tua dari pacarnya itu salah satu pemimpin rayon, gembala rayon. Jadi saya pikirnya oke. Datang, Pak, Ma, kenapa? Iya tuh kan si Dede itu kan begini. Kita kapan ada waktu, kita mau atur waktu tanggal mau kawin. Boleh nggak? Saya langsung tiba-tiba muncul saya. Emang itu Tuhan kasih buat kamu calon. Doa dulu. Ini ada bentuk peperangan yang unik di dalam hidup saya. Dan kemudian Tuhan campur tangan. Saya kasih dia 1 bulan dia pergi dan kemudian doa, tanya sama Tuhan apa itu Tuhan kasih. Dan yang persyaratan dari saya, jangan ketemu dulu selama 1 bulan. Hampir sebulan kemudian dia datang. Dari jauh saya liatin dia wajahnya. Wah ini negatif nih. Kenapa? Bisa. Tuhan itu dari Tuhan bukan? Udah tukaran kado nih saudara. Orangnya oke. Ternyata Tuhan bilang enggak. Boleh juga, artinya kamu betul-betul tanya dong. Karena kami berdua topang dia. Doaan supaya dia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya enggak jadi. Tapi dia dapat seorang wanita yang Ambon juga sebenarnya. Cuman putih banget. Dan cukup lumayan sampai sekarang. Mereka punya anak 1. Kalau yang pertama anak yang wanita itu kawin duluan dari kakaknya cewek. Mereka punya anak 2. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sedang membarangkaikan mengenai pergulatan untuk masuk di dalam hal ini, peperangan dan doa dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya saudara-saudara pasti punya masalah-masalah. Mungkin ada perang-perangan. Ingat, hadapi peperangan itu dengan caranya Tuhan. Jangan bikin tambah kacau. Oke kalau Tuhan izinkan, tapi dari kamu saudara harus percaya dulu sama Tuhan. Sandar sama Tuhan. Lalu minta Tuhan harus kulakukan apa ya. Ampunilah mereka, hampir gak jatuh. Pas di depan jadi kelihatan. Oke. Demikian. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka menjadi untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Uniknya, waktu permulaan muncul di sini, dalam kisah ini, itu nomor 1 untuk makanan. Memang kalau nggak ada hadong hepeng, nggak bisa makan, pusing loh. Dan ini ternyata pusing, hasil pusing itu sampai tetap membawa banyak masalah di dalam. Saudara udah makan ya? Kalau nggak dapat makan, puasa, oh ya puasa. Kalau puasa terus selesai udah mau buka puasa juga susah, repot itu. Yang penting adalah setelah makan bisa hidup dan juga untuk mempersiapkan di sini. Ternyata ada memusatkan supaya kami dapat memusatkan
dalam pikiran, dalam doa dan pelayanan firman. Penting doa dan pelayanan firman. Doa dan pelayanan firman. Saya bawa ini kepada kita di dalam kehidupan kita untuk pada akhir zaman ini. Doa dan memenangkan jiwa. Jesus for everyone. Masih ingat itu? Harus. Untuk supaya sampai pada Jesus for everyone menghasilkan buahnya, mesti doa sungguh-sungguh sampai mendapatkan step yang baik. Saya mengucap syukur, saya boleh hari-hari ini boleh melihat hasilnya yang dulu memberikan sesuatu gambaran kepada dalam hidup saya kepada anak-anak muda, teman-teman, pimpinan, kemudian anak-anak mereka. Itu satu contoh. Kemarin cucu share firman. Ini anak muda, dia umur 20 tahun dan Tuhan memberkati, kami semua diberkati karena apa? Karena ini generasi Yeremia yang muncul dan sampai saya berdoa supaya semua saudara kita boleh melihat hasilnya. Sekarang ini kalau hari Minggu liatin hasilnya yang ini nih, yang gerak-gerak. Tapi sekali-sekali mereka datang di sini dan share firman di sini. Jadi kasih kesempatan beberapa rayon mulai kasih kesempatan untuk mereka anak-anak muda untuk khotbah di sini, sharing. Wah, saya bilang berani amat loh. Kalau dulu kan kita nggak bisa, mesti ada stepnya begini, mesti begini. Enggak. Bapak Ibu Saudara kalau melihat pergerakan teknologi pada hari itu bisa crossing, pang. Tapi hasilnya bagus loh. Ada orang pinter sekali. Wah, saya mau bikin presentasi ini, saya kasih ke cucu. Kamu bisa bikin PowerPoint gak gini-gini? Gampang opa, PowerPoint mah tangtong. Dia sekarang pakai aplikasi-aplikasi yang bagus, cepat sekali menjadi. Ngerti gak? Pada waktu dia sharing, saudara, dikasih kesempatan untuk dia sharing, para pengerja semua jemaat, ada yang nangis, ada angkat jempol dan banyak angkat jempol. Teman-teman pelayanan mereka buat demikian. Saya melihat, sedikit lewat. Anak daripada anakku itu cucu. Anak daripada anakku jadi gembala. Tadinya, sekarang gembala. Dan cukup lumayan gembalanya di pusat di kita. Anak muda semua. Itu dia dipanggil untuk, join dong sama saya. Dia jadi gembalanya itu anak dari salah satu wakil gembala Pak Niko. Oke. Gembalanya, anaknya dia itu menjadi gembala sekarang. Dia tahu ceritanya anak saya, didatengin yang cewek nih. Join dong sama saya, kan udah kawin. Kawinnya sama Selau itu, 3 huruf itu. Karena dia tahu orangnya suka begini, orangnya pintar begini. Ini mantu ini bilang begini sama, tar dulu gue doa dulu. Tapi cepat sekali kemudian dia bilang, itu you dapatnya itu apa? Itu untuk anak-anak muda enggak? Karena saya terbeban untuk anak muda. Pada waktu dia praktek di Lampung, anak muda dan cukup lumayan. Ditanya dia bilang anak muda. Sudah 3 kali, 4 kali dia tanya, akhirnya dia katakan yes anak muda. Pada waktu dia yes anak muda, langsung dia katakan oke, saya gabung sama kau. Padahal sudah berapa kali tanya sama teman-teman orang tua dari pihak saya, orang tua dari pihak dia, enggak ngomong, enggak. Tapi begitu Tuhan ngomong itu untuk anak muda,
dia langsung katakan, oke, saya masuk situ. Saudara, itu ada peperangan dalam kehidupan. Kita perlu belajar juga untuk peperangan, bagaimana menghadapi peperangan. Bagaimana untuk supaya kita ngerti ada gangguan di tengah penuaian ini, rencana ada penuaian ini, ada satu gangguan dan bikin reseh. Kita sendiri jangan reseh. Kita perlu pegang sama Tuhan. Itu sebabnya penting sekali kehidupan dengan Tuhan. Jangan absen tidak berdoa. Doa tiap hari. Ada amin? Amin gak amin? Tetap yes. Ada yang di sini perlu doa untuk aman sama istri? Enggak ada ya? Anda harus pegang itu. Doain. Kedua, bagaimana dengan anak-anak? Doain anak-anak terus. Mantu saya, anak saya dan mantu, mereka jadi gembala sekarang. Dan saya mengucap syukur. Anaknya mereka berdua itu cucu yang saya bilang kasih kesempatan untuk demikian. Dan dulu sih kita kalau doa tuh semuanya tertegun-tegun ikut doa, waduh senang. Tapi selain ikut doa, sekarang dia bisa nyanyi atau nangis. Sesuatu yang lebih lagi gitu loh. Wow, ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Mari melihat akan gangguan-gangguan itu di dalam kehidupan kita untuk kasih makan rohani buat jemaat. Kalau saya sekarang saya pimpinan dari Gembala Kul masih di bawah saya. Kami mempunyai kurang lebih 8.000 kelompok sel Kul. Dari kalau kami mencoba mendatanya, tiap-tiap Kul itu rata-rata, tiap-tiap Kul di seluruh di bawah gereja kita, itu rata-rata hampir 10 orang. Kan lumayan saudara. Dalam dan luar negeri. Dan di sini sekitar berapa? 50? 30? 25, puji Tuhan. Kita beri dong kemuliaan. Ada gembala-gembala Kul di sini? Angkat tangan, gembala Kul. Pengurus Kul. Oke, sebentar kita akan doa pulang. Kita akan doa. Supaya saudara turun. Itu penting, perlu dapat mereka. Supaya dan kemudian bagaimana caranya membuat mereka meyakinkan. Kita perlu senjata, kita perlu doa, kita perlu kehidupan untuk hikmat, untuk memberikan kepada mereka arahan yang mereka suka dan mereka melihat, oh ini para pemimpinku ini mulai oke. Dan di sini dikatakan bahwa hasil daripada hal itu, hasilnya adalah penuaian yang besar. Boleh next. Pertama kali peperangan, ribut. Kedua, kemudian setelah itu doa dan pelayan jemaat. Jadi kita perbaiki akan hal itu, buat akan hal itu. Terus terang saya masuk ke sini saya kaget. Hebat nih. Next, hasilnya adalah penuaian yang besar. Tapi waktu penuaian yang besar juga timbul masalah. Nomor 1, kalau you pernah menangkan, siapa yang pernah menangkan seseorang untuk menjadi Kristen, ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Yang pernah. Di sini nggak pernah berbuah. Ngantuk nih. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Yang kencang. Oh, haleluya. Siapa yang pernah memenangkan jiwa? Puji Tuhan. Jadi penting sekali penuaian.
Ada sesuatu yang enak, baru batuk-batuk gitu tuh, enak. Yes, dalam hidupan kita juga hal yang sama. Itu jiwa. Minta doa, minta sama Tuhan. Supaya Tuhan mengirimkan orang-orang. Ya, saat yang tepat. Firman Allah makin tersebar. Dan sejumlah murid sejumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini sesuatu yang unik. Menurut saya ini sasaran yang hebat dicapai. Karena pada waktu Tuhan Yesus itu, maka namanya imam percaya, imam itu mereka anti Tuhan. Mereka gak percaya. Padahal mereka melayani di bait Allah. Tapi mereka sendiri selalu ada yang baru, selalu menjadi bukan selalu bagaimana sih, tapi ini kenyataannya demikian. Waktu gereja mula-mula, tapi di sini di Alkitab mencatat bahwa setelah doa dan ada pelayanan mereka sungguh-sungguh, maka sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saya berdoa, saudara boleh melihat akan hal ini, mengalami hal yang demikian. Hasil penuaian yang besar. Ada amin? Haleluya. Mari kita lihat ada beberapa prinsip-prinsip penting. Yang pertama, gangguan di dalam pelayanan kita itu adalah satu tanda penuaian. Gangguan adalah satu tanda penuaian. Jangan engkau langsung kalah. Si tuyul selalu bikin begitu, bikin kita gagal. Udah gak usah masuk, gak usah. Macam-macam lah, disengkatlah kakinya lah, beginilah, jalannya makin berlobang lah. Jalannya panggil kiri kanan bukan banyak. Saya dari Jakarta datang ke sini, kok beda? Memang sih enak jalannya gede lancar. Tapi kok panjang jauh lama amat. Dulu rupanya katanya ada jalan pendek pintas potong. Sekarang waduh tapi gede, tapi kok lama sih? Di sini kan enggak. Di sini, saya dari luar mau datang ke sini. Pusing. Gangguan adalah tanda penuaian. Kedua, doa adalah benteng penuaian. Baca sama-sama 2, 3. Doa. You mau kuat, banyak doa. Doa adalah benteng penuaian. Ingat, hadapi dan doakan untuk penuaian itu sendiri. Fokus untuk ke sana, masuk ke sana. Pribadi-pribadi. Otomatis, saudara mau gak mau bukan ngomong pada kampanye yang besarnya ini. Tapi saudara perlu belajar masuk pada pribadi-pribadi yang masuk di situ. Itu KUL punya bagian. Karena di dalam KUL kita boleh mengerti, mengenal akan siapa-siapa pribadi ini, siapa yang kira-kira berdoa. Ada apa hanya cuman main-main aja? Atau benar-benar? Tapi doa adalah benteng penuaian. Ketiga, pembagian tugas adalah strategi rohani. Ya, setelah kita ngerti akan hal-hal yang seperti itu, maka kita mulai belajar untuk menempatkan orang yang tepat di situ. Hasil doa. Pembagian tugas adalah strategi rohani. Ini dalam kisah ini, maka kita melihat memang para rasul itu bilang, coba pilih 7 orang deh, 7 orang dari mereka. Siapa mereka kriteria? Orangnya harus begini, beriman, penuh roh, dan gini, sungguh-sungguh. Mereka pilih. Tempatkan mereka, kasih mereka. Supaya mereka bisa mengatasi akan hal itu. Nah, supaya para pemimpin itu bisa berkonsentrasi hanya dalam doa dan pelayanan firman. Boleh juga itu. Saya rasa gereja kita juga dibikin supaya hal yang seperti ini. Pembagian tugas adalah strategi rohani. So, waktu saudara ditugaskan, jangan ngomel, tapi ngomong sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kepada saudara jawaban doa, you ngerti. Bagaimana kita dapat jawaban doa? Belajar berdoa. Belajar berdoa bukan berarti diam saja dan mengikuti nanti hasil doa datang dari sana. Enggak, you belajar berdoa, you masuk di sana. Karena waktu saudara mau
doa, belajar berdoa, Tuhan akan jawab sama saudara. Dan saudara akan semakin peka namanya. Boleh saya melihat anak-anak Tuhan yang peka tangannya. Anak-anak Tuhan yang peka tangannya naik. Oh, kalau nggak naik itu artinya nggak peka. Tidur. Apa yang di sini tidur? Siapa di sini tiap hari berdoa? Banyak tuh kalau lihat dari atas tuh kelihatan. Dia lihat dulu. Baru dia ikut. React. Belajar untuk reaksi. Pembagian tugas adalah strategi rohani. Dan yang terakhir, hasil penuaian itu besar. Karena Tuhan itu besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin share sedikit mengenai hal ini. Kadang-kadang kita tidak melihat apa-apa. Atau saya mau kasih tahu bahwa kadang ini namanya perang kubu A dan kubu B. Dua saja. Kubu A itu dari sisi Tuhan, kita semua. Kubu B itu lawan kita, itu si tuyul. Nah dari si tuyul ini, dia selalu membuat propaganda dan macam-macam saudara, untuk supaya kita miss the target. Di sini enggak, sini kan hebat-hebat semua. Orang Ambon, orang Batak, lahir pun udah Kristen. Udah Tuhan Yesus tahu gua. Papa saya pendeta. Tapi aku gak suka papa. Kenapa? Papa suka adu boksen, bukan adu boksen. KDRT ya, sama ibu, sama mama. Kadang-kadang sunyi senyap, bagus, sayup-sayup terdengar suara nyanyian, nangis. Saya pergi ke samping rumah, saya lihat, iya dia lagi pinggir rumah, tembok, nangis. Kenapa? Digebukin. Bukan you, tapi rata-rata itu ada. Wah, aplikasi untuk kita hidup yang benar. Next. Yang pertama, jaga fokus rohani di tengah banyaknya pekerjaan pelayanan. Waktu saya mau full time, saya doa minta sama Tuhan. Tuhan, apa tandanya? Aku mau full time nih. Karena Tuhan bilang saya mesti full time. Seorang hamba Tuhan kirim pesan itu panjang pagi sampai siang. Karena dia telepon saya masih di kantor keluar visit, customer visit. Jadi dia call saya nggak dapat. Sekretaris bilang saya telepon dia. Dia bilang begini. Tadi pagi saya saat teduh, saya berdoa dan Tuhan bilang, Bapak harus segera full time melayani Tuhan. Jadi pendeta. Gue ingat babe gue gak suka. Habis babe pendeta gue. You masih ada suka marah sama istri gak? Jangan sampai berlarut-larut, bereskan. Kalau dia gak tamat SD ya biasa. Kenapa lu mau dulu sama dia? Ada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sederhana. Kita tarik. Jangan bikin begitu saudara. Nomor 2, itu perlu punya satu sikap hati mengampuni. Siapa di sini yang punya musuh banyak? Gak pernah kurang. Ampunilah. Udah jadi orang Kristen kita, udah lahir baru, udah dibaptis katanya. Masih aja. Satu waktu Tuhan ngomong di dalam. Kamu bagaimana? Tahu gak paling berat saya jawab apa? Aku ngampunin saudara Tuhan. Karena ditanya kenapa sama istri.
Kalau yang jauh-jauh mah gampang, ampun tuh ampun, gue ampunin lo. Tapi kalau yang dekat itu gak gampang. Karena dia lihat, mana buktinya? Aku ngampunin. Bagaimana caranya mengampuninya? Kan dia mesti tahu. Saya suka ngomong gitu, dia dengar. Biasanya malam. Sebelum tidur, pada waktu tidur saya ngomong. I'm sorry. Cipika-cipiki. Peluk. Ngomong. Dan kelihatan beda. Jangan jadi tempat sampah. Itu harus dikosongin tempat sampahnya. Jangan. Nomor 2. Yang pertama, jaga fokus rohani di tengah banyaknya pekerjaan pelayanan. Yang kedua, jangan biarkan konflik internal menghambat ladang penuaian kita. Sekali lagi, saudara bisa baca? Baca sama-sama masa yang kedua. 2, 3. Jangan biarkan konflik internal menghambat ladang penuaian kita. Jangan. You ngerti deh. Ketiga, 2, 3. Bangun tim doa yang terus mengawal pelayanan. Ikut cool. Jesus for everyone. Harvest now. Masuk, di sini ada menara doa, kubu doa, masuk. Cool ada punya kubu doa sebenarnya. Doa, banyak doa. Bangun tim doa yang terus mengawal pelayanan. Ketiga. 4, perluas 2, 3. Perluas pelayanan firman dan maksimal dalam panggilan. Katakan ya kepada Tuhan. Senantiasa ya kepada Tuhan. Tapi Anda sendiri harus setelah belajar, lakukan apa yang kau belajar. Saya punya penyakit, ini kepala 7. Apa tuh penyakitnya? Suka lupa. Orang tua biasanya matanya kurang tajam, telinganya kurang tajam. Apa itu? Atau gini kepalanya. Yang paling suka lupa. Itu fisik, itu umum. Tapi saudara perlu belajar. Karena sudah tahu demikian harus terus komunikasi, tanya akan hal itu. Yang paling saya suka tanya istri. Apa itu mah? Lu kok gue kasih ke gua? Mah, apa sih maksudnya? Oh, akhirnya saat yang pertama kali kita tanya dia ngomel dulu. Kedua, 3, nanti dia akan jelasin bantu kita. Nah itu top. Gua suka begitu. Saudara, kita perlu sadari bahwa kita lemah. Kita harus punya banyak kan. Selain ngomong doa sama Tuhan, apa maksudnya? Itu sebabnya saya kalau ngomong sama Tuhan nomor 1 itu bereskan dulu. Tuhan, beri aku ngerti kehendak-Mu. Sebabnya nanti sebelum pulang, habis saya diminta untuk mengurapi orang-orang cool, gembala-gembala cool di sini. Jangan pulang dulu, kita akan buat gembala cool. Gembala cool. Oke, saya ulangi lagi aplikasi untuk hidup kita. Jaga fokus rohani di tengah banyaknya pekerjaan pelayanan. Jangan biarkan konflik internal menghadap ladang penuaian kita. Yang ketiga, bangun tim doa yang terus mengawal pelayanan. Anda juga harus ambil bagian untuk doa. Perluas pelayanan. Selesai. Bapa, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Sekali lagi, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau sungguh baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa,
Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta, Bapa ku cinta. Bapa berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu berdoa, tidak ada yang firman yang masuk kepada mereka dan terbuang percuma. Tuhan pegang mereka, kuatkan mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan Tuhan penuhi mereka dengan kebenaran firman, merubah kehidupan mereka, semakin terang, semakin cemerlang, mengerti apa kehendak-Mu. Aku berdoa, biar mereka boleh mendapatkan kebenaran firman ini dan mempunyai satu sikap untuk mau terus bersama-sama untuk melayani, memperbesar kerajaan-Mu. Mampukan mereka untuk menangkan satu jiwa. Waktu Engkau mendengar mereka berdoa minta jiwa, mampukan mereka untuk mendapatkannya. Aku berdoa untuk kelingkungan mereka dalam keluarga mereka. Dalam keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, orang tua mereka mungkin. Mendengar akan doa-Mu kepada Tuhan dan Tuhan memberkati mereka. Ada jiwa-jiwa malu. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Aku berdoa khusus untuk orang-orang, anak-anak dalam Cool Community of Love. Boleh angkat tangan saudara, saya ingin berdoa buat saudara.